Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Maharani Putri dan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang public speaking. Oke, kali ini materi yang ingin saya sampaikan berjudul ingin menginspirasi banyak orang, mari mulai mempercantik public speaking Anda. Oke, nah teman-teman terkait dengan public speaking untuk menginspirasi, kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa itu Mary Riana atau Maria Teguh? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Ditunggu selama 1 menit. Wah, udah ada yang masuk nih. Kayaknya oke, tahu motivator. Nah, yang tahu nih siapa nih, Kak? Siapa motivator? Itu Maria Teguh dan Mary Riana itu siapa sih? Oke, motivator. Siap, terima kasih teman-teman semua. Boleh next slide? Next slide, please. Oke, betul banget teman-teman. Jadi Mary Riana dan Mario Teguh yang ada di screen teman-teman semua adalah seorang motivator. Nah, seperti namanya nih, motivator. Mereka tuh ngapain sih tugasnya? Mereka bertugas untuk memotivasi atau menginspirasi orang banyak dengan public speaking mereka, teman-teman. Nah, jadi hebat banget ya motivational speech itu benar-benar suatu hal yang bagus gitu. Jadi motivational speech adalah hal yang dilakukan oleh motivator, teman-teman. Nah, boleh next slide lagi? Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit a brief overview tentang apa itu public speaking. Nah, menurut KBBI, public speaking adalah retorika yang dapat diartikan sebagai keterampilan pemakaian bahasa secara efektif dalam menyusun kata ataupun kalimat. Nah, singkatnya nih, menurut aku public speaking adalah seni kita untuk berbahasa, yang dimana punya tujuan tertentu, yang ingin si pembicara berikan kepada audiensnya. Next slide. Oke, selanjutnya tadi saya sudah singgung sedikit tentang motivational speech terkait si Mary Riana dan juga Maria Teguh ya, teman-teman. Nah, aku akan menjelaskan apa itu motivational speech. Tapi sebelum itu aku ingin cerita sedikit. Jadi 1 bulan yang lalu aku ada UAS public speaking dan aku disuruh baca buku Speak to Captivate yang dibuat sama Pak Rizky yang tadi udah kasih sambutan ke teman-teman semua ya di main room. Nah, di dalam buku itu aku nemu satu quote yang benar-benar membekas gitu dalam hati aku. Yang isinya kayak gini. Sebaik-baiknya public speaking adalah yang dapat mempengaruhi seseorang dan mengubah nasib pendengarnya, di samping nasib si pembicara. Nah, dari quote ini tentunya ada hal yang bisa disampaikan atau ada pesan yang ada dalam quote ini, yaitu ternyata public speaking itu bukan hanya tentang mempromosikan sesuatu, mempromosikan diri, atau menginformasikan pemikiran atau ide kita aja. Tapi kita juga bisa loh menggunakan public speaking kita itu untuk memotivasi atau mengubah sikap, emosi, atau bahkan tindakan seseorang. Nah, tipe public speaking seperti inilah yang disebut dengan motivational speech. Oh iya teman-teman, setelah kita tahu motivational speech, tanpa teman-teman sadari ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun kita kerap kali melakukan motivational speech. Contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya ketika kita ngedengerin curhatan dari teman. Misalnya nih, kita punya teman yang dia udah merasa hopeless banget, dia udah nggak bisa survive gitu ya di dalam jurusan kuliahnya, dia merasa udah deh kayaknya aku pengen keluar aja gitu. Nah, mungkin kita sebagai teman yang baik tuh kita ingin memotivasi dia, kita ingin bilang ke dia bahwa jangan deh kamu jangan lakuin tindakan yang sia-sia ini. Nah, biasanya kita coba dengan bercerita. Kita menceritakan perjuangan orang yang mati-matian kuliah dari awal sampai akhir, dan akhirnya dia bisa sukses. Lalu kita bilang bahwa kamu tuh hebat, kamu punya value, kamu itu bisa lulus kok. Nah, itu adalah contoh dari motivational speech yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke, boleh next slide lagi. Nah, setelah kita tahu motivational speech, tentu kita ingin memulai gitu ya untuk membuat motivational speech yang cantik. Nah, jadi
isinya apa aja sih komponen penting dalam motivational speech gitu, yang bisa kita kembangkan biar nantinya audiens tertarik dengan speech kita. Ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, make an impactful content. Yang kedua, add quotes that can touch audience heart. Yang ketiga, use property and media. Dan yang keempat, pay attention to the pace and tone. Oke, sekarang aku akan bahas satu persatu nih, teman-teman. Boleh next slide? Oke, yang pertama, make an impactful content. Nah, menurut Gail Larson, seorang public speaker yang sudah expert atau ahli nih ya, dia dalam bukunya yang berjudul Transformational Speaking, If You Want to Change the World, Tell a Better Story, dia menjelaskan kayak gini, teman-teman. Ada 2 hal loh yang bisa membuat konten motivational speech kamu jadi lebih impactful atau berdampak besar bagi orang. Yang pertama, make a content that relates to audience. Meaning that teman-teman harus buat konten yang bisa berisikan hal yang sering dirasakan oleh audiens. Misalnya kayak gimana? Misalnya teman-teman mau angkat topik tentang quarter life crisis atau kurang motivasi dalam hidup dan masalah-masalah hidup lainnya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan sebagai topik motivational speech nantinya. Dan kenapa sih harus kasih topik yang relate sama audiens? Karena alasannya sangat simpel, teman-teman. Alasannya adalah dengan kita memberikan topik yang relate sama audiens, nantinya tuh audiens akan tertarik dan benar-benar fokus loh dengerin speech kalian. Dan akhirnya mereka nggak boring gitu dengar speech kalian entah berapapun menitnya gitu. Oke, yang kedua ada give your own compelling story as an example. Artinya adalah berikan cerita menarik hidup kamu sebagai contoh. Nah, ini menurut aku adalah poin yang sangat penting dalam motivational speech. Kenapa? Karena ternyata nih, dalam motivational speech itu, kita bisa loh berbagi cerita hidup kita yang unik dan bermakna ke audiens. Misalnya, kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu perjuangan kita masuk kampus impian kita, masuk jurusan impian kita, atau bahkan perjuangan kita untuk mengembangkan bisnis kecil-kecilan kita. Semuanya bisa kita bagi ke audiens kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan takut-takut untuk mulai bercerita. Nah, selanjutnya mungkin setelah aku membahas tentang cerita hidup, teman-teman ada yang berpikiran kayak, duh, Fat, tapi aku nggak punya cerita hidup yang menarik. Gitu. Aku nggak punya cerita hidup yang berisikan dengan perjuangan aku gitu. Jadi aku harus cerita apa nih? Hidup aku be aja gitu. Tenang guys, teman-teman bisa banget ceritain story orang lain. Misalnya, story tentang sahabat kamu, kolega kamu, keluarga kamu, atau mungkin artis kesukaan kamu. Jadi teman-teman bisa menggunakan cerita mereka untuk dibawa ke motivational speech teman-teman semua. Tapi sebelumnya teman-teman harus research terlebih dahulu ya. Dan teman-teman bisa menyampaikannya dengan cara teman-teman bercerita. Kayak gitu. Jadi akan banyak jalan ya teman-teman untuk bercerita. Oke, boleh next slide lagi. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang the power of story. Saya masih ingin membahas nih tentang story. Karena sebenarnya cerita itu benar-benar punya kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Dan bahkan punya manfaat yang sangat banyak yang tanpa kita sadari itu bisa dirasakan audiens loh. Nah, yang pertama adalah bercerita dapat membuat speech lebih berkesan. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya kayak gini, ketika kita bercerita, kita itu memberikan contoh nyata dong ya ke teman-teman atau ke audiens gitu. Nah, dengan kita memberikan contoh yang nyata, yang relates to audience, nanti audiens itu akan tertarik. Dan nantinya speech kita akan didengarkan sampai akhir, hingga akhirnya speech kita itu jadi berkesan. Dan bahkan materi yang kita sampaikan ini loh, bakal melekat di pikiran audiens. Bahkan bukan cuma pikiran aja, materi kita akan melekat di hati audiens. Dan ini tuh sesuai dengan salah satu Native American wisdom gitu ya, seperti quote dari Amerika yang berbunyi gini, tell me a fact and I will listen, tell me a truth and I will learn, but tell me a story and it will live in my heart forever. Artinya gimana sih, Fat? Artinya gini, ketika kita berbicara fakta, itu akan didengarkan orang lain dong ya. Ketika kita berbicara kejujuran, orang lain bakal belajar tentang kejujuran itu. Tapi ketika kita bercerita, nah cerita itu akan terus hidup
dalam hati pendengarnya selamanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi hebat banget ya story itu. Oke, boleh next slide lagi. Nah, selanjutnya ada the power of story yang kedua, yaitu bercerita dapat menstimulasi 3 hormon, yaitu hormon dopamin, oksitoksin, dan endorfin. Apa aja sih, Fat, hormon-hormon itu? Nah, hormon yang pertama, hormon dopamin, adalah hormon yang berperan dalam meningkatkan fokus, motivasi, ataupun memori manusia. Gitu. Nah, ini biasanya terjadi misalnya nih, kita cerita ke audiens. Nah, biasanya tuh audiens terkesan untuk mendengarkan speech kita sampai akhir, teman-teman. Mereka tuh akan fokus mendengarkan speech kita. Lalu yang kedua ada hormon oksitoksin. Nah, hormon ini adalah hormon yang berperan untuk meningkatkan lebih murah hatinya seorang manusia. Gitu. Jadi membuat manusia lebih murah hati, lebih percaya oleh lawan bicaranya atau apa yang dia dengarkan. Misalnya kayak gimana? Misalnya ketika kita menceritakan hal yang bikin audiens terenyuh atau membuat mereka tersentuh hatinya. Nah, biasanya audiens itu memberikan feedback atau timbal balik berupa mereka berempati sama cerita kita. Mereka percaya sama kita sebagai pembicaranya. Dan yang terakhir ada hormon endorfin. Nah, hormon itu berpengaruh pada manusia untuk merasa lebih bahagia. Nah, biasanya nih, kalau misalnya kita cerita hal-hal lucu, dan audiens mungkin sebelum dengar speech kita itu merasakan sakit hati atau mungkin punya penyakit atau gimana gitu ya. Dan setelah kita cerita dalam speech kita, khususnya cerita lucu nih, biasanya audiens jadi lupa segala rasa sakit hatinya, lupa rasa sakit yang ada di badannya. Bahkan, kerennya lagi, dengan kita bercerita, itu tuh bisa mengurangi rasa ketegangan antara kita sebagai pembicara dan audiens sebagai pendengar. Oke, next slide. Selanjutnya ada add quotes that can touch audience heart. Nah, ini dia komponen kedua. Teman-teman bisa banget loh memberikan atau menambahkan quote-quote kece dalam speech teman-teman semua. Kenapa? Karena sebenarnya quote ini tuh berperan untuk mendukung ide atau pemikiran teman-teman semua. Dan sebenarnya inilah yang sudah aku berikan ya dalam speech aku ini. Aku sudah memberikan 2 quote. Oke, next slide lagi. Nah, yang ketiga adalah use property and media. Nah, dalam motivational speech kita juga bisa loh menggunakan properti dengan barang-barang yang punya makna, yang punya kesan bercerita gitu. Misalnya apa? Misalnya kita seorang introvert dan kita nggak bisa curhat ke orang tua, bahkan sahabat gitu. Pokoknya saya nggak bisa cerita lah. Nah, terus kita beli satu buku nih. Buku inilah yang mengubah pola pandang hidup saya. Nah, kita bisa bercerita dengan saya adalah seorang introvert, saya nggak bisa cerita dengan keluarga atau teman saya, dan this is the book. Karena ini adalah buku yang spesial, yang benar-benar bisa mengubah pola pikir saya terhadap dunia dan bisa mengubah cara pandang saya. Buku inilah yang menyelamatkan saya. Nah, inilah bentuk dari properti teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mendemonstrasikan ide-ide dari teman-teman semua. Nah, terus ada media. Nah, media yang paling dekat sama kita nih menurut aku adalah YouTube. Karena aku juga suka nonton YouTube ya, teman-teman. Dan salah satu channel YouTube yang aku rekomendasikan banget buat teman-teman semua adalah Truly. Nah, ini channel yang sangat cantik menurut aku karena channel ini tuh berisikan kisah hidup orang yang born different. Maksudnya adalah orang yang lahir berbeda dari manusia normal. Mereka yang lahir dengan penyakit langka yang bahkan dokter nggak tahu, bahkan mereka juga lahir tanpa lengan dan ya cacat fisik dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, dengan video-video ini teman-teman juga bisa masukkan dalam motivational speech kalian. Nah, next slide. Nah, yang terakhir ada pay attention to the pace and tone. Artinya, pace ini berkaitan dengan kecepatan teman-teman dalam berbicara. Teman-teman harus tahu nih, kapan teman-teman harus berapi-api speech-nya, kapan teman-teman harus pelan-pelan, atau bahkan diam setelah berapi-api. Lalu yang kedua ada tone. Tone berkaitan dengan kapan sih teman-teman harus tinggi suaranya dan kapan teman-teman harus rendah suaranya. Nah, 2 komponen ini harus diperhatikan dalam motivational speech teman-teman semua. Oke, mungkin jadi itu dia 4 komponen penting untuk mempercantik motivational speech teman-teman semua. Boleh next slide lagi? Nah, kita masuk ke
conclusion, teman-teman, atau kesimpulan. Nah, dari webinar kali ini, kita bisa tarik kesimpulan, teman-teman, bahwa siapapun kita, apapun kita bisa memberikan motivational speech kepada orang lain. Dengan langkah kecil, yaitu berbagi cerita hidup kita kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Gail Larson, your story is a gift to others. A unique tale that only you can tell because you live it. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kembalikan lagi kepada Anggi. Baik, terima kasih kepada Fatia atas presentasinya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa ketik saja di kolom chat. Boleh? Ada yang ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangan atau ya. Kepada Kak Muhammad Deni, boleh langsung. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan diri, saya Muhammad Deni. Ingin bertanya, apabila tadi kan Teteh Fatia mengatakan bahwa ngasih motivasi kepada orang itu bisa dari cerita yang pernah kita alami. Tapi pada kenyataannya terkadang kesannya tuh malah ngadu nasib lah bahasa umumnya tuh. Jadi biar kita tidak, biar orang tidak beranggapan bahwa kita akan mengadu nasib itu bagaimana ya Teh? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab, Anggi? Ya, boleh. Oke, mungkin aku pengen nanya dulu, maksudnya mengadu nasib mungkin jadi terkesan menggurui kali ya. Benar, Kak Deni? Ya, betul Teh. Oke, sebenarnya izin menjawab ya. Nah, menurut saya nggak apa-apa teman-teman kita dianggap seperti itu karena saya pernah baca buku Again dari buku Speak to Captivate yang ditulis oleh dosen saya itu Pak Rizky. Ada tulisan yang menuliskan bahwa speech kita itu adalah hasil dari apa yang ingin kita berikan, nilai yang ingin kita berikan kepada audiens. Nah, kita nggak perlu memikirkan gimana sih audiens gitu mendapatkan nilai dari kita gitu. Terserah apakah audiens pengen menerimanya atau tidak, yang penting kita sudah memberikan value atau nilai yang dimana nilai itu semoga bisa diambil sama mereka. Tapi kalau misalnya merekanya menolak atau mereka tipe audiens yang udah apaan sih ini so tahu banget gitu, emang hidup lo doang yang banyak perjuangannya, it's okay teman-teman, karena kita kan niatnya udah berbagi gitu. Jadi memang pasti akan ada tipe-tipe audiens seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita fokus aja dengan nilai yang ingin kita berikan kepada audiens. Dan semoga aja gitu, nggak cuma audiens yang kayak gini, ada juga audiens yang bisa menerima apa yang kita berikan gitu. Karena sebenarnya sejatinya kita itu bisa belajar dari banyak orang, nggak harus dari orang-orang yang punya gelar dengan banyak gitu ya, gelarnya berjenjang, tapi kita bisa belajar dari orang-orang sekitar gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya Kak Deni. Terima kasih Teh, sangat memotivasi untuk makin menggurui orang lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh mengangkat tangan atau langsung ketik di kolom chat. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita langsung lanjut saja ke pembicara yang kedua.